Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرا وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من ظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال الله تعالى أيضا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, faya ayyuhal hadirun, bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, cadik pandai suluh bendang dalam negari, para tokoh masyarakat yang ditinggikan serantiang dan didahulukan selangkah, teristimewa kepada anak-anak kami generasi muda harapan bangsa, harapan agama, dan insya Allah menolong orang tuanya kelak nanti. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dari fahmun mereka sendiri, dari mulutnya sendiri keluar kalimat-kalimat thayyibah yang mengandung unsur doa terhadap orang tuanya, sebagai orang tua yang memiliki anak yang saleh. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Sya'ban kita hari ini, kaum muslimin rahimakumullah, tinggal hitungan beberapa hari lagi, insya Allah kita semua akan memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah. Untuk itu melalui di atas mimbar ini kembali khatib mengajak kepada kita semua dalam rangka sanadkhulu fi syahr Ramadan, dalam rangka memasuki gerbang bulan suci Ramadan, di mana di situ terkumpul bermacam maghfirah, bulan yang disebut rahmah,
Bulan yang dikatakan itkun minan nar. Mari yang kita bersihkan di sini bukan hati saja. Seluruh bentuk aspek, seluruh bentuk tingkah laku dan perbuatan baik secara zahir ataupun batin yang tidak nampak oleh mata kepala tapi bisa dirasakan. Yuk kita semua untuk hijrah, merubahnya. Kondak taluk serupai kalau do gadang katipu ayo bansuan suwo. Bukankah orang tua kita mengecian satitik nak kali jadian lawik sebungkah nak kali jenuang. Rupanya pepatah tadi itu membantu hendaknya kalau gitu. Dalam rangka baak caranya untuk bisa perlu berubah. Nah untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berangkat kita mohonan ampun kita kepada Allah, semoga apa yang disampaikan khatib nyampai pula kepada kita sebagai bahan usia takwa dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun hingga berpisah antara roh dengan jasad. Itu nak menjadi modal wadahnya di alam kubur. Karena nggak ada yang mungkir satupun kaum muslimin dalam rangka mengingatkan kita. Nggak ada orang yang bisa membantah diri kita. Awak pasti mati. Nggak ada orang yang akan marah. Kalau dia marah, berarti belum dia bisa meyakini kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Nah untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, melalui himbauan kita, usia takwa kita pada kesempatan hari ini, mumpung Allah masih beri kesempatan kepada kita, yuk kita merujuk kepada firman-Nya yang kita bacakan tadi pada surat yang ke-33 ayat 41, 42, 43. Insya Allah akan kita jadikan landasan khutbah Jumat kita hari ini sebagai bahan usia takwa. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini alhamdulillah 2 hari besar sudah kita lewati secara bersama. Syukur alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah penuh dan kelancaran. Peristiwa peringatan Isra Mi'raj, kemudian kita mengadakan pemilu bersama, itu semua lancar, alhamdulillah. Tapi kita tidak akan berbahas tentang hal itu kaum muslimin. Bagaimana kita selanjutnya untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan fantasi ini agar tetap keimanan dan ketakwaan kita terjaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar keimanan kita tetap terjaga, ibadah kita terjaga, otak dan pemikiran kita pun tetap terjaga. Sungguh pun ada gonjang-ganjing di luar. Ayo, orang yang beriman itu tidak mau menggunakan kesempatan dalam kesempitan, Pak. Apa firman Allah? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, kaum muslimin, saudara-saudaraku, ayat ini jangan diadukan ke orang meninggal. Sekali lagi, ini banyak pemikiran kita yang salah. Ayat ini katanya untuk orang meninggal saja. Enggak. Musibah itu bukan orang yang meninggal berpisah antara roh dengan jasadnya saja, bukan itu. Ini contoh kecil nih, contoh kecil. Kalau ada anak kesayangan kita, buah hati kita terjatuh, dia baru belajar jalan. Itu bagian dari musibah. Bahkan di lingkungan kita yang nyata ini, mohon maaf. Nyata-nyata kita sampaikan. Yang kita yang bawa anak ini bagus. Yang bawa anak-anak muda, anak-anak kecil ke dalam masjid ini bagus. Jangan dilarang, tapi coba filteri mereka berangkat dari rumah. Nah, kalau ke masjid jadi duit bekona. Kalau ada khatib sedang khutbah, anto ini. Begitu caranya, Pak. Ini kita wajib sampaikan hari ini.
Qulil haqqa walau kana murran. Kalau tidak disampaikan hari ini, bapaknya selaku kepala keluarga, mamanya selaku mama dari kemenakannya tidak ditegur di rumah, iko dan disabut musibah besok-besoknya. Kena siana kami ingin lain. Ini bisa takwa apa nih? Kaum muslimin rahimakumullah, awak kami ingatnya dalam mata atau di dalam riwayat dan hadisnya kita punya menegur kena. Bila waktu aleh, khatib menyampaikan ini wewenangnya. Wewenangnya apa? Nah, mungkin bapak yang negur dalam dia ngomong-ngomong gitu. Nah, ini sebuah bahan pandangan untuk kita semua. Kata Nabi, la salatal jum'at. Alun dikatukan naik orang tu salat Jumat apabila khatib sedang khutbahnya dari buik. Nah, boleh tak? Rusak salat Jumat orang dibuatnya. Nah, ini gambaran untuk ke depannya. Mudah-mudahan adakan perubahan. Nah, bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, kita singgung sedikit. Namun khatib minta maaf sebelumnya, andai kata sepanjang penyampaian tadi tidak tepat, tidak cukup waktunya, tidak pas referensinya. Ayo melalui di atas mimbar ini khatib ngajak, ayo di sela-sela waktu kita yang kosong. Kadang kala lo bagai lita-lita kan masih ada sempat lamun tuh. Ayatnya surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43 ini mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk kita dan motivasi hendaknya untuk kita dalam rangka merubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah mengimbau kita dengan panggilan yang begitu halus, panggilan yang penuh dengan kelembutan. Hai orang-orang yang beriman, sibukkah kamu? Betul. Banyakkah kegiatan? Oke, tidak masalah. Saking banyaknya kegiatan kita, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Namun tidak bersuara orang tua, namun tidak bersuara keluarga, namun tidak bersuara dengan orang tercinta kita. Tidak apa-apa. Tapi di samping amalan-amalan yang wajib kita kerjakan kaum muslimin, yang Allah diamanahkan kepada kita, ya enggak, melalui peristiwa Isra Mi'raj itu sebenarnya itu kan sembahyang tuh. Jadi di dalam sembahyang tuh, di dalam banyak ibadah, kok apapun bantu ibadah hawa, apa ndak haji ndak masalah, mungkin imam pitih ndak doh. Bapak tidak berzakat tidak masalah. Kelebihan Islam di sini, setidak-tidaknya orang yang tidak bisa berzakat dia sebagai penerima zakat. Bapak tidak yang namanya puasa, mungkin memang ada di dalam unsur yang tidak membiarkan dirinya untuk puasa sakit misalnya atau musafir. Tapi ingat, Islam memiliki rukhsah. Awak disuruh untuk membayar, mengganti setelah itu. Tapi coba perintah sholat tidak kita lakukan. Pengakuan kita bukan ketika kita yang namanya melakukan nikah saja, Pak. Tidak. Bukan melakukan nikah saja sadat itu, tapi 5 waktu Allah hadirkan kepada kita. Apa bukti sayang Allah kepada kita? Mulai dari kalimat At-tahiyyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Baru di situ nampak Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pengakuan Allah kepada hambanya, pengakuan Allah kepada kekasihnya. Kekasihnya diwariskan kepada kita. Oh, aku ya iman kepada Allah, imannya kepada Nabi, tapi salat tak. Ini apa? Jadi apapun bentuk ibadahnya, ingat satu ini jangan pernah kita tinggalkan. 5 pengakuan kita untuk 5 kali dalam sehari itu menjadi rukun untuk kita. Jadi orang yang sholat jangan pernah tinggalkan tahiyat. Di samping itu ada bumbu-bumbu mudah diucapkan, berat mengerjakannya, timbangannya hebat. Allah tadi banyak zikir, perbanyak tasbih. Apalagi hari Jumat. Kita dulu pernah singgung-singgung ya Pak, kaum muslimin. Sebentar lagi Pak, kita pernah singgung dulu hari Jumat ini cocoknya, bagusnya, afdalnya itu kita zikir. Apalagi nih wilayah khusus tetangga, ya enggak ya? Itu ada banyak, itu bagian kelompok-kelompok ulama-ulama kita, guru-guru kita mandu awak zikir per masjid.
Ada yang keras, ada yang cepat. Awak jangan salah-salahan orang. Ayo latih diri kita untuk menggunakan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu dalam rangka apa? Kata Imam Nawawi dalam hal ini, kalimatnya pendek, mudah dimengerti, kita tahu artinya. Setiap kita yang sembahyang itu pasti ingin mendapatkan mimpi yang indah ya Pak ya. Tidak. Mimpinya adalah sesuai dengan sampaian Allah, firman Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu mimpi ya. Pasti kita sebagai orang yang beriman yang namuh merelakan mengorbankan sesuatu yang paling berharga di diri manusia itu apa? Kan kepala. Ini kepala ini kita tundukkan dengan niat apa? Dengan baca cara sembahyang wa khusyuk. Untuk melatih itu Bapak kaum muslimin lah mudah terus. Sehingga ulama kita menghadirkan kalimat ini dan dibawakan setiap selesai habis sembahyang. Militan atau Pak? Apalagi ada imam yang membawakan. Bagus malah itu malah lebih hebat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulai awal baca subhanallah, pikiran kita mengingat artinya. Hati kita ini mengucapkan arti dari matan kalimat subhanallah itu. Cobalah sebanyak 30 kali tadi. 5 kali waktu dalam yang hadir di dalam 5 waktu sembahyang. Kita bawakan setiap itu akan terlatih jiwa kita dengan yang namanya kalimat tasbih, tahmid, tahlil. Yang penting intinya kita zikir. Nah Bapak-bapak, saudara-saudara muslimin rahimakumullah, kiranya di ujung-ujung sebelum kita masuk bulan Ramadan inilah salah satu penggerak batin kita. Selama ini mungkin pikiran kita selalu kita asah untuk dunia kita, fantasi kita, tapi hari ini ayo sama-sama kita asah batin kita ini dengan kalimat-kalimat yang mengandung unsur pahala. Mudah diucapkan, berat mengerjakan. Ya tapi berat pula timbangannya. Mudah, tidak butuh banyak pengorbanan. Kalau awak butuh nelpon, kita beli paket, kita beli pulsa. Ini nggak perlu pulsa Pak. Dan lebih afdolnya lagi kita dalam keadaan wudhu. So hari Jumat lah. Baca Al-Quran tidak perlu Ustaz. Perlu, bukan masalah kita tidak perlu, tapi yang lebih afdolnya kita ingat pekan ke pekan ngapain aja kita. Inilah yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik. Banyak maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Aku lu qouli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kulla yaum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Asyhadu an la ilaha illallah walhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanjalali bil ikram wal azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidati rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim
wa tub 'alaina ya Allah, wa tub 'alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.